Selanjutnya adalah ukuran penyebaran data tunggal. Nah, di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang ukuran pemusatan data tunggal dan berkelompok. Nah, hari ini kita akan membahas juga tentang ukuran penyebaran data tunggal, karena nantinya pun ada ukuran penyebaran data yang berkelompok. Untuk yang data tunggal, maka kita sudah mengetahui sebelumnya, maka datanya pun tidak berbentuk interval atau datanya merupakan satuan atau bilangan bulat atau bilangan desimal pun bisa, tapi satuan gitu, tidak ada intervalnya. Nah, untuk ukuran penyebaran nanti ada 8 yang akan kita cari atau kita hitung, mulai dari jangkauan data, jangkauan interkuartil, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, simpangan baku, ragam atau varians, koefisien varians, dan ukuran kecondongan dan keruncian. Kita langsung saja untuk mencari masing-masingnya. Yang pertama adalah jangkauan data. Jangkauan data ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar jaraknya antara data yang terkecil sampai data yang terbesar. Yaitu rumusnya pun untuk jangkauan data yaitu X maksimal dikurang dengan X minimal, yaitu X yang paling besar yaitu 10 dikurangi dengan X yang paling terendah yaitu 5. Maka jangkauan data nilainya adalah 5. Yang kedua adalah jangkauan interkuartil. Dengan rumusnya H sama dengan Q3 atau kuartil ketiga dikurangi kuartil pertama. Seperti yang sudah kita ketahui pada materi sebelumnya, untuk mencari kuartil ketiga, maka kita harus mencari kuartil keduanya terlebih dahulu. Karena di sini datanya sama seperti pertemuan sebelumnya, yaitu ada 15 data. Maka kuartil keduanya sudah pasti adalah data ke-8, yaitu 7. Dan kuartil ketiganya yaitu antara 8 sampai 10. Tengah-tengahnya adalah 8. Maka Q3-nya adalah 8. Dan untuk Q1-nya sudah dipastikan tengah-tengahnya yaitu 6. Maka Q1-nya adalah 6. Q3-nya 8, Q1-nya 6, maka dikurangi menjadi 2. Jangkauan terkuartilnya nilainya adalah 2. Yang ketiga adalah simpangan kuartil. Simpangan kuartil ini nilainya adalah setengah dari jangkauan interkuartil. Maka setengah dari 2, yaitu 1. Selanjutnya adalah simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata dengan rumusnya SR sama dengan sigma X dikurang X bar dibagi N. Nah, kita harus mencari dulu berapa nilai total dari X dikurang X bar. Nah, untuk mencarinya, kita harus membuat tabel bantuan atau tabel tambahan terlebih dahulu seperti yang terlihat di sini. Yaitu yang pertama, kita harus menuliskan nilai X. Nilai X yaitu nilai dari datanya. Karena di sini ada 15 data, maka X-nya kita tulis 15 data ke bawah, kita urutkan dari yang paling terendah sampai yang paling terbesar. Kemudian di sini ada kolom X dikurang X bar. X-nya di sini adalah nilai dari X ini dan X bar-nya adalah nilai rata-rata atau nilai meannya. Nah, pada materi yang sebelumnya, karena ini contoh soalnya sama, kita sudah pernah mencari nilai mean yang nilainya adalah 7,13. Nilai mean itu adalah data ini kita tambahkan semua dibagi 15, banyak data 15. Hasilnya adalah 7,13 gitu ya. X diambil X bar berarti 5 dikurang 7,13. 5 dikurang 7,13 seharusnya hasilnya adalah negatif 2,13. Tapi untuk data X dikurang X bar ini dia tidak boleh negatif. Maka walaupun hasilnya negatif, tetap kita tuliskan positif 2,13. Seperti itu.
Untuk yang 5 sama 2,13. Untuk yang 6 berarti 6 dikurang 7,13, maka menjadi 1,13. Kalau yang 7 dikurang 7,13, 0,13. 8 dikurang 7,13, 0,87. 9 dikurang 7,13, 1,87. Dan 10 dikurang 7,13 itu 2,87. Total dari X dikurang X bar adalah 20,13. Maka kita sudah bisa mencari simpangan rata-ratanya, yaitu 20,13 dikurang dibagi banyaknya data N, banyaknya data 15. Maka simpangan rata-rata hasilnya adalah 1,342. Selanjutnya untuk simpangan baku. Simpangan baku dengan rumusnya S sama dengan akar dari sigma X dikurang X bar kuadrat dibagi N dikurang 1. Dimana tadi kita sudah mendapatkan hasil dari X diambil X bar, maka tinggal kita kuadratkan saja di sebelahnya. X diambil X bar kuadrat. Nah, kita bisa dari sini, yaitu X diambil X bar tinggal dikuadratkan, yaitu 2,13 dikuadratkan, maka menjadi 4,54. Dan data yang selanjutnya juga sama, yaitu tinggal dikuadratkan saja. Maka kita dapat jumlah kuadratnya, yaitu 35,78. Kita masukkan di sini, yaitu 35,78 dibagi N dikurang 1. N-nya 15 dikurang 1, maka menjadi 14. Maka simpangan bakunya kita dapat nilai, yaitu 2,556. Selanjutnya adalah kita mencari ragam atau varians dengan rumusnya, yaitu S kuadrat. S di sini adalah simpangan baku. Nah, kita sudah mendapatkan simpangan baku di perhitungan yang sebelumnya di sini, yaitu 2,556. Maka untuk ragam adalah 2,556 kuadrat, maka menjadi 6,533. Nilai dari ragam atau varians sudah kita dapat, yaitu 6,533. Selanjutnya adalah koefisien varians. Koefisien varians kita ingin mengetahui nilai koefisiennya yang dinyatakan dalam persentase, yaitu dengan caranya KV, koefisien varians, sama dengan S dibagi X bar dikali 100%. S-nya sudah kita dapat dalam simpangan baku, yaitu 2,556, dan X barnya adalah nilai dari meannya, yaitu 7,13. Maka kita dapat didapat nilainya, yaitu 2,556 dibagi 7,13 dikali 100% menjadi 35,85%. Nah, nilai dari koefisien varians adalah 35,85%. Yang terakhir adalah ukuran kecondongan dan keruncingan. Yang pertama, untuk ukuran kecondongan adalah kita ingin mengetahui bagaimana bentuk kurvanya untuk data tersebut. Nah, ada dua cara yang dapat kita lakukan untuk mencari ukuran kecondongan, yaitu ada SK sama dengan mu. Ini simbol mu atau simbol X bar sama ya, rata-rata, dikurangi dengan modus dibagi simpangan baku. Atau ketika nilai modusnya ada 2, maka kita bisa menggunakan nilai mean, yaitu SK sama dengan 3 dikali rata-rata dikurang median, bisa menggunakan median ya, dikurang median dibagi simpangan baku.
Untuk soal yang ini, kita akan menggunakan modus saja karena yang lebih mudah dan ada nilai modusnya. Tapi jika tidak ada nilai modusnya, maka nanti bisa menggunakan nilai median. Untuk yang ini kita menggunakan nilai modus. Maka yang kita cari untuk yang soal ini adalah SK sama dengan X bar dikurang modus dibagi simpangan baku. X barnya adalah 7,13 dikurangi dengan modusnya 8. Kalau kita lihat di data tadi, modusnya adalah 8 di sini ya. Dibagi 2,556 sama dengan negatif 0,34. Nah, yang kita dapat di sini adalah nilainya negatif. Kemudian bagaimana bentuk kurvanya untuk yang nilainya negatif? Untuk ukuran kecondongan di sini ada 3 bentuk kurva, yaitu ada kurva simetris. Ketika nilai SK-nya adalah 0, maka akan membentuk kurva simetris. Tapi ketika nilai SK-nya adalah positif, maka akan membentuk kurva condong positif yang ke arah kiri. Tapi ketika nilainya negatif, maka akan membentuk kurva condong negatif yang ke arah kanan. Untuk nilai yang ini negatif 0,34, maka kurva yang terbentuk adalah kurva condong negatif yang ke sebelah kanan. Nah, untuk yang terakhir adalah ukuran keruncingan. Untuk ukuran keruncingan dapat dirumuskan dengan alfa pangkat 4 sama dengan 1 dibagi N dikali sigma X diambil X bar pangkat 4 dibagi simpangan baku pangkat 4. Nah, tadi kan kita sudah mendapatkan yang pangkat 2-nya. Sekarang kita tinggal dipangkatkan 4. Kalau di sini kita lihat di rumus yang ini, sudah ada X dikurang X bar pangkat 4. Ini bisa kita dapat dari yang kolom ini dipangkatkan 2 lagi, atau bisa saja yang 2,13 dipangkatkan 4. Maka akan dapat 20,58 dan ke bawah caranya sama. Kita dapatkan jumlah dari X diambil X bar pangkat 4 adalah 161,22. Maka kita masukkan di sini, yaitu 1/N, yaitu 1 dibagi 15 dikali 161,22 dibagi simpangan baku pangkat 4. Simpangan bakunya tadi kita dapat 2,556 dipangkatkan 4, maka menjadi 42,68. Tinggal kita hitung, 1 dibagi 15 dikali 161,22 dibagi 42,68 menjadi 0,25. Nah, kita lihat bagaimana bentuk kurvanya untuk nilai 0,25. Di sini ada kategorinya. Jika nilainya lebih besar dari 3, maka termasuk ke dalam leptokurtik atau kurva yang paling tinggi atau paling runcing. Tapi untuk yang nilainya sama dengan 3, maka termasuk ke dalam kategori mesokurtik yang nilainya di tengah. Tapi jika hasilnya adalah kurang dari 3, maka termasuk ke dalam platikurtik yang nilainya tidak runcing atau yang paling rendah keruncingannya. Nah, karena di sini nilai keruncingannya adalah 0,25, maka termasuk ke dalam jenis yang platikurtik, yaitu untuk nilai yang tidak runcing atau yang lebih sedikit ya nilai keruncingannya. Nah, seperti itu untuk materi ukuran penyebaran data tunggal. Jadi ada 8 hal yang harus kita hitung atau kita cari untuk ukuran penyebaran data tunggal. Sampai sini saja. Terima kasih.